Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Trio Santoso. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar penginderaan jauh. Jadi pertemuan kali ini sebagai pengenalan tentang penginderaan jauh. Penginderaan jauh sendiri di jurusan kehutanan merupakan mata kuliah pilihan yang dapat diambil oleh para mahasiswa setelah kita mengambil mata kuliah pemetaan ini. Jadi penginderaan jauh kenapa diperkenalkan pada perkuliahan ini? Salah satu alasannya yang paling utama adalah karena penginderaan jauh ini data-datanya digunakan dalam pemetaan, dalam analisis yang pemetaan, dan kemudian dihasilkan dapat digunakan sebagai salah satu informasi pada peta. Pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan mengenai definisi dan konsep penginderaan jauh. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang dan perkembangan penginderaan jauh. Kemudian mahasiswa juga dapat menyebutkan keunggulan dari penginderaan jauh dan menyebutkan contoh-contoh pemanfaatan penginderaan jauh dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bidang ilmu kita kehutanan. Jadi definisi penginderaan jauh itu sebenarnya merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris yaitu remote sensing, di mana remote ini merupakan berarti sesuatu yang jauh dan sensing itu penginderaannya atau pengenalannya. Jadi remote sensing ini atau penginderaan jauh merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyebutkan suatu kegiatan menduga suatu objek dari jauh tanpa kita harus menyentuh atau mendatanginya secara langsung. Ini merupakan pendapat dari Lynch dan Simonet tahun 76. Kemudian disiplin ini juga berkembang dan dianggap sebagai cabang ilmu dari geografi yang saat ini semakin berkembang pesat, terutama memang perkembangannya itu disebabkan adanya persaingan antara blok sekutu atau Amerika dengan blok timur yang dikomandani oleh Rusia, di mana kedua blok saat Perang Dingin tahun 60-an itu saling mengembangkan teknologi untuk spionase atau mata-mata. Jadi penginderaan jauh ini tidak terlepas dari kondisi tersebut, selain juga karena perkembangan teknologi seperti fisika, kemudian fisika optik terutama, kemudian teknologi komputer dan lain sebagainya. Sedangkan Manual of Remote Sensing American Society of Photogrammetry pada tahun 83 menyebutkan definisi bahwa penginderaan jauh adalah pengukuran atau pengumpulan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan suatu alat perekaman yang tidak kontak fisik secara langsung dengan objek tersebut. Jadi terdapat kuncinya adalah tidak terdapat kontak fisik atau mendatangi langsung objek yang akan kita ukur atau kita nilai tersebut, tetapi dengan metode lain dari jarak jauh. Istilah penginderaan jauh ini juga dikenal dalam beberapa kata, misalnya kalau dalam bahasa Inggris Amerika Serikat itu remote sensing, kemudian Perancis itu namanya teledetection, untuk Spanyol misalnya teleperception, dan vernacular untuk Jerman. Juga terdapat istilah-istilah lain misalnya dari Campbell, Lindgren maupun Lesland dan Kiefer, mereka semua merupakan ahli-ahli, kemudian mengeluarkan buku-buku tentang penginderaan jauh ini. Contohnya misalnya Campbell tahun 2002 menyebutkan penginderaan jauh adalah ilmu untuk mendapatkan informasi tentang permukaan bumi seperti lahan dan air dari citra yang diperoleh dari jarak jauh. Sedangkan Lindgren menyebutkan bahwa penginderaan jauh ini adalah teknik untuk memperoleh dan menganalisis bumi. Itu beberapa pengertian, tapi pada intinya saya ulangi lagi, penginderaan jauh itu adalah kita mengenali atau dapat mengetahui kondisi suatu objek tanpa harus mendatangi atau menyentuh objek tersebut. Jadi dikembangkan teknik-teknik lain untuk mengetahui hal tersebut.
Konsep dasarnya sebenarnya perkembangannya ini berdasar perkembangan ilmu fisika optik, di mana ditemukan alat dengan nama kamera ya. Kamera itu sejak tahun akhir 1800-an sudah ditemukan. Kemudian manusia berpikir sangat bermanfaat apabila kamera ini ditaruh di atas permukaan yang tinggi atau diterbangkan dengan alat lain seperti burung atau balon udara atau pesawat. Setelah ditemukan pesawat, untuk mengetahui kondisi wilayah, apabila di foto dari atas itu akan terlihat kondisinya seperti apa. Jadi alat yang digunakan untuk membawa kamera ini kita asumsikan sebagai sensor yang akan memfoto atau menangkap gambar, sedangkan alat yang membawa sensor ini kita sebut sebagai wahana. Jadi dalam penginderaan jauh, untuk mendapatkan gambar atau data itu dibutuhkan sensor yang pertama, yang kedua dibutuhkan wahana atau platformnya. Perkembangan dewasa ini sensor semakin baik, di mana resolusi dari foto atau sensor ini semakin tinggi. Hal ini juga dapat kita amati dari perkembangan sensor citra di kamera ya, atau kamera handphone itu semakin lama semakin tinggi. Bisa dilihat dari ukuran pikselnya. Jadi jumlah piksel itu adalah satuan dari file-file penyusun gambar tersebut. Kemudian wahananya juga semakin berkembang. Apabila zaman dahulu kala hanya dicantolkan pada burung atau terdapat orang yang naik ke permukaan yang tinggi, namun sekarang dengan teknologi pesawat yang dapat menembus orbit bumi dan juga dengan alat yang berupa satelit, maka sensor tersebut ditempelkan atau diembeddedkan pada satelit tersebut. Kemudian sekitar 5 tahun belakangan ini juga berkembang teknologi baru atau seperti UAV, Unmanned Aerial Vehicle, atau yang dikenal dengan sebutan drone, dari berbagai tipe, dari model hobi atau juga model foto atau video, sampai dengan drone ukuran besar untuk kegunaan-kegunaan lain seperti misi-misi tertentu, misalnya pada penyelamatan, atau misalnya untuk kebakaran, atau misalnya untuk penyemprotan atau penaburan benih. Bisa saat ini banyak sekali yang menggunakan drone tersebut. Jadi pada slide selanjutnya kita dapat melihat ilustrasi kegiatan penginderaan jauh, di mana terdapat wahana atau wahana yang membawa sensor yang akan mengambil data berupa gambar yang mendapatkan energi dari pantulan sinar matahari. Jadi sensornya ini bersifat pasif untuk yang citra ya. Kemudian sensor tersebut mentransmisikan data yang dia peroleh ke stasiun di darat. Kemudian stasiun darat ini juga akan mentransmisikannya kepada pengguna maupun pengolah data. Sebelumnya diolah dulu, pengolah data dilakukan koreksi-koreksi, kemudian akan dianalisis selanjutnya oleh aplikasi dan juga dimanfaatkan oleh user-user seperti kita. Kemudian konsep ini, aplikasinya akan dapat digunakan untuk misalnya analisis penggunaan lahan, untuk hidrologi, geologi, tanah, vegetasi, kemudian pertahanan. Kemudian dapat memperkirakan mengenai kondisi iklim, perubahan cuaca, maupun juga ada hal-hal lain, misalnya saat ini kembangkan yang satelit untuk mengamati antariksa. Selanjutnya, pada konsep dasar dari ilmu penginderaan jauh ini adalah terdapat tentang radiasi elektromagnetik. Jadi sebelum kita mengetahui mengenai citra itu, sebaiknya kita membahas dulu tentang radiasi elektromagnetik yang sebenarnya sudah mahasiswa dapat pada SMP, SLTP atau SMA ya. Jadi tentang gelombang elektromagnetik itu sebenarnya dia merupakan suatu gelombang yang dapat merambat
dengan cepat, di mana kecepatan itu mencapai 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi cahaya ini dia akan elektromagnetik ini akan terus menembus materi, dan di mana elektromagnetik ini mengandung struktur molekul dan atom. Jadi energi ini dapat diarahkan, dapat disebar, dapat ditransmisikan atau diserap. Jadi berdasarkan prinsip-prinsip elektromagnetik itu dikembangkanlah teknologi tentang penginderaan jauh ini. Selanjutnya, gelombang elektromagnetik juga mempunyai spektrum, yaitu rentang atau kisaran panjang gelombangnya dari yang terpendek sampai terpanjang. Gelombang yang terpendek itu merupakan termasuk ya sinar gamma dan sinar X-ray yang lazim digunakan pada bidang kedokteran. Kemudian gelombang panjangnya itu termasuk gelombang mikro dan juga gelombang radio. Seperti radio digunakan untuk siaran radio manusia seperti biasa. Kemudian di antaranya itu terdapat beberapa bagian gelombang elektromagnetik yang dapat berguna pada penginderaan jauh. Jadi spektrum panjang gelombang inilah yang akhirnya digunakan dan di prinsip-prinsipnya digunakan untuk analisis citra satelit. Di slide selanjutnya kita dapat melihat ilustrasi spektrum elektromagnetik ya dari sumber CCRS tahun 2014. Jadi terdapat gelombang elektromagnetik ini terdapat yang bisa cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia, juga terdapat cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata manusia, karena mata manusia ini sejatinya merupakan alat sensor juga. Jadi pada kondisi-kondisi di lahan atau di areal, misalnya pertanaman, itu terdapat sinar yang diserap atau dipantulkan dari matahari itu yang dapat dilihat oleh mata kita, mata manusia, dan tidak dapat, ada beberapa panjang gelombang yang tidak dapat ditangkap oleh mata kita. Jadi dengan sensor yang dikembangkan dalam satelit atau wahana tersebut, itu dapat menangkap spektrum elektromagnetik yang tidak dapat ditangkap mata manusia, sehingga dapat meningkatkan kemampuan analisis spasial selanjutnya. Selanjutnya, pada penginderaan jauh itu dikenal beberapa macam resolusi citra. Apa sih yang dimaksud dengan resolusi citra itu? Jadi setidaknya ada 4 ya. Ada pertama resolusi spasial, yang kedua ada resolusi spektral, yang ketiga ada resolusi temporal, dan yang keempat ada resolusi radiometrik. Resolusi spasial ini menunjukkan ukuran terkecil dari objek yang mampu direkam oleh suatu sistem sensor, atau menunjukkan kerincian atau kedetailan informasi yang dapat disajikan oleh suatu sistem sensor. Objek terkecil ini disebut atau dikenal dengan istilah pixel, atau singkatan dari picture element. Jadi resolusi spasial ini dapat membedakan di antara jarak dua objek yang berdekatan pada citra, menurut Sabin tahun 97. Kemudian resolusi citra ini juga dapat menegaskan kualitas dari sensor. Misalnya ukuran itu berapa mikron pada satu pixel. Ini juga jadi kedetailan itu semakin kecil, semakin menunjukkan bahwa sensor itu memiliki kualitas yang sangat baik. Yang kedua adalah resolusi spektral, di mana resolusi spektral ini menunjukkan kerincian atau kedetailan dari panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam perekaman objek pada sensor. Jadi beberapa sensor satelit ya, citra satelit itu memiliki perbedaan range kerincian panjang gelombang yang dapat ditangkap oleh sensor dari satelit mereka. Saat ini sensor menunjukkan keunggulan berupa kemampuan untuk menangkap beberapa saluran gelombang panjang gelombang elektromagnetik, atau yang dikenal dengan istilah band atau saluran, sehingga hasil perekamannya juga
karena terdiri dari beberapa band sehingga disebut sebagai citra multispektral. Keunggulan citra multispektral ini adalah peningkatan dalam pengenalan objek-objek yang memerlukan analisis lanjutan, misalnya untuk membedakan badan air pada air tawar maupun pada air laut maupun uap air yang ada di udara atau aerosol. Hal ini belum dapat dilakukan pada sensor pada satelit di bawah tahun 2010. Tapi saat ini hal ini sudah dimungkinkan untuk dilakukan sehingga kualitas analisis yang dilakukan juga dapat meningkat. Kemudian selanjutnya adalah resolusi temporal, di mana resolusi temporal ini atau waktu ya, lama waktu menunjukkan seberapa lama intensitas perekaman dari sensor pada suatu wahana itu merekam posisi atau tempat yang sama. Jadi misalnya resolusinya sekitar 20 hari, resolusi temporal 20 hari menunjukkan satelit tersebut mengorbit dan memfoto atau merekam gambar suatu tempat X itu 20 hari selanjutnya. Ada jarak sekitar 20 hari. Misalnya satelit Landsat generasi pertama itu membutuhkan waktu memutar orbit sekitar 18 hari. Sedangkan generasi kedua membutuhkan 16 hari dalam satu kali mengorbit bumi. Itu merupakan contoh dari resolusi temporal. Jadi semakin singkat waktu atau resolusi temporal ini dapat menjadi pilihan bagi pengguna untuk memberikan gambaran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Namun juga kadang hal ini tidak terlalu diperlukan karena analisis dilakukan untuk rentang beberapa bulan atau time lapse-nya beberapa bulan, beberapa semester atau beberapa tahun. Jadi kita kadang melakukan analisis multitemporal untuk beberapa tahun dengan jarak 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian yang keempat adalah resolusi radiometrik, di mana resolusi radiometrik ini memiliki pengertian tingkat kepekaan sensor terhadap perbedaan terkecil kekuatan sinyal yang dihasilkan oleh objek perekam yang dibedakan dari segi warna dan intensitas cahaya. Jadi kemampuan resolusi radiometrik ini akan terlihat dari banyak sedikitnya informasi pantauan objek yang mampu direkam. Hal ini juga berkaitan dengan kualitas tadi ya, resolusi spasialnya. Berapa banyak sih informasi-informasi dalam satu pixel itu dapat dimuat oleh gambar atau citra dari satelit. Semakin tinggi resolusi radiometriknya, maka sebuah citra ini dapat dikatakan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya kita masuk ke mungkin perkembangan atau juga sejarah penginderaan jauh ini, di mana teknologi penginderaan jauh ini dewasa ini sangat cepat peningkatannya karena ada peningkatan teknologi di bidang smartphone atau komputer, teknologi informasi, atau sekarang sedang tren tentang cloud computing ya, cloud computing atau teknologi komputer awan, di mana data atau proses pemrosesan data itu dapat dilakukan tidak menggunakan hardware tapi cukup menggunakan server dan dapat digunakan oleh berbagai user atau pengguna dari berbagai tempat. Jadi tidak perlu dalam satu atau jaringan yang sama atau satu tempat yang sama baru bisa dikerjakan. Jadi perkembangan-perkembangan ini juga dapat mendukung teknologi penginderaan jauh saat ini. Misalnya dengan perkembangan Google Earth, apabila dulu kita harus membeli untuk mendapatkan Google Earth yang versi Pro, namun saat ini dapat digunakan secara gratis atau bebas. Kemudian Google Maps, di mana selalu diupdate mengenai data-data lainnya, misalnya sampai ke gang. Saat ini data Google Maps itu kita dapat melihat kondisi wilayah atau jalan sampai ke tingkat-tingkat gang di RT. Kemudian juga beberapa aplikasi lain yang dapat digunakan ini juga saling berkembang, dan mereka biasanya saling bekerja sama dari sisi teknologi maupun data informasi yang disajikan.
Saat ini juga terjadi perkembangan wahana-wahana atau platform yang digunakan apabila dahulu masih sangat terbatas, misalnya menggunakan pesawat tempur atau pesawat komersil atau pesawat khusus. Namun saat ini yang belum bisa mengorbit ya bumi, namun sekarang sudah dapat dilakukan dengan pesawat. Misalnya yang berkembang adalah platform pesawat SpaceX milik swasta yang memiliki impian akan melakukan kegiatan wisata antariksa gitu. Itu hal-hal yang mendorong, selain ada beberapa hal lain seperti persaingan antar negara. Kemudian Campbell dan Wayne tahun 2011 dalam bukunya Introduction to Remote Sensing menyampaikan tahapan urutan sejarah perkembangan dunia pengiraan jauh. Seperti tahun 1800-an itu ditemukannya sinar inframerah oleh Sir William Herschel ya. Kemudian pada tahun 1839 itu merupakan awal dari kegiatan fotografi dengan ditemukannya kamera. Kemudian pada tahun 1847 terdapat demonstrasi tentang spektrum inframerah yang ditunjukkan oleh Fizeau dan Foucault untuk menunjukkan perpindahan muatan menggunakan cahaya tampak. Selanjutnya tahun 1850 atau sekitar sampai 1860 dilakukan fotografi menggunakan balon udara. Selanjutnya tahun 73 ditemukan teori elektromagnetik yang dikembangkan oleh James Clerk Maxwell. Kemudian pada tahun 1909 seiring dengan ditemukannya pesawat terbang atau pesawat udara, maka juga dilakukan fotografi dari pesawat udara. Selanjutnya pada sejak Perang Dunia Pertama itu sudah mulai dilakukan pengintaian melalui udara, melalui pesawat, di mana negara yang berperang ini melakukan spionase atau mata-mata untuk mengambil data dan informasi mengenai kekuatan musuhnya. Selanjutnya terus berkembang tahun 1920 mengenai aplikasi awal fotografi udara dan fotogrametri. Selanjutnya pada tahun 29 sampai 39 itu terjadi krisis lingkungan sehingga diadakan kegiatan aplikasi foto udara oleh pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 30 sampai 40 ini terjadi perkembangan radar yang menggunakan sinyal radio yang dipelopori oleh Jerman, Amerika Serikat, dan juga Inggris. Kemudian pada Perang Dunia Kedua pada tahun 39 sampai 45 juga terjadi peningkatan yang signifikan dari penginderaan jauh ini, di mana terjadi pelatihan rekrutmen pada prajurit untuk melatih kemampuan mereka melakukan akuisisi dan interpretasi foto udara. Selanjutnya tahun 50-an sampai 60-an memasuki era Perang Dingin, di mana banyak sekali penelitian dan pengembangan kemiliteran baik untuk sensor tadi, wahana menggunakan sensor optik dan juga sensor radar. Selanjutnya pada tahun 56 terdapat penelitian Cornwell yang melakukan deteksi penyakit tanaman dengan fotogrametri inframerah. Selanjutnya pada tahun 60-70 dikembangkan satelit cuaca dengan nama TIROS untuk mengobservasi kondisi cuaca dari ruang angkasa. Tahun 72 dimulailah peluncuran satelit Landsat 1 milik Amerika Serikat, kemudian terus berkembang sampai tahun 80-an sampai ditemukan sensor hyperspektral atau sensor dengan resolusi sangat tinggi. Jadi kedetailan dari sensor tersebut dapat mengambil informasi-informasi yang sangat banyak. Seperti contoh pada beberapa kasus satelit milik Google Earth itu diminta untuk menutup beberapa foto-foto yang sensitif seperti pangkalan udara atau beberapa wilayah lain karena memang resolusinya sangat tinggi. Dan juga terdapat beberapa kasus pada tragedi terorisme di Mumbai, di mana para teroris itu memantau pergerakan dari
polisi maupun tentara menggunakan Google Earth Pro, sehingga saat ini Google Earth Pro itu ditutup secara komersil dan juga tidak dapat menampilkan pergerakan secara live atau secara langsung. Selanjutnya, kita belajar penginderaan jauh itu karena terdapat beberapa keunggulan dibandingkan teknologi lain, yaitu penginderaan jauh ini memiliki kemampuan untuk menggambarkan objek, daerah maupun gejala-gejala alam di permukaan bumi berdasar kondisi realnya di lapangan, dan juga dapat meliputi wilayah yang luas dan sifatnya permanen. Hal ini sangat penting untuk kita sebagai orang-orang yang meneliti atau berkecimpung di dunia kehutanan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan areal yang luas dan tidak mungkin kita amati satu persatu setiap meter atau setiap incinya. Tetapi dengan menggunakan penginderaan jauh kita dapat melakukan pemantauan secara general dan juga melakukan analisis secara spesifik terhadap kondisi tertentu pada suatu wilayah. Jadi apabila kita menemukan suatu gejala-gejala anomali atau ketidaknormalan pada suatu wilayah, kita dapat melakukan treatment di sana. Kemudian juga dapat menampilkan gambaran secara 3 dimensi dengan pengolahan data tertentu. Kemudian karakteristik objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam citra sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Contohnya tadi dengan pemanfaatan citra tidak tampak, non visible spektrum tadi, kita dapat melihat kondisi apa saja. Misalnya terdapat kekurangan hara pada suatu tanaman, atau misalnya aerosol dan lain sebagainya. Jadi hal ini sangat dimungkinkan dengan teknologi citra saat ini, penginderaan jauh saat ini. Kemudian citra ini dapat dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Malah terkadang kita melakukan survei itu sangat susah menuju suatu wilayah secara terestrial atau secara langsung, menapak di tanah, melakukan survei ground check atau survei, karena kondisi wilayahnya ternyata berkontur yang berat, atau juga terdapat halangan-halangan vegetasi dan lain-lainnya. Kemudian dapat dikatakan bahwa penginderaan jauh ini merupakan teknik yang paling tepat digunakan untuk pemetaan daerah-daerah bencana seperti longsor, gempa bumi, maupun kebakaran hutan. Kemudian citra juga dapat dibuat dengan periode ulang yang pendek. Jadi kita dapat memotong citra tersebut sesuai dengan keinginan kita untuk periodisasi tertentu atau untuk wilayah tertentu. Jadi tidak perlu melakukan pengolahan data yang susah apabila kita menggunakan data citra ini. Kemudian keunggulan yang lain adalah tentu saja fleksibilitas penggunaan dan juga integrasinya. Integrasinya dapat digunakan dalam sistem web maupun hanya sekedar peta layout biasa, atau menggunakan pada integrasi aplikasi-aplikasi lain seperti Google Map, Google Earth, dan lain sebagainya. Kemudian saat ini teknologi informasi sangat berkembang, memungkinkan terjadi pertukaran data yang cepat. Kemudian tidak dapat dibantah bahwa penginderaan jauh ini dapat digunakan dalam perencanaan wilayah dengan kemampuan atau level akurasi yang sangat tinggi. Selain itu, pemanfaatan penginderaan jauh, slide selanjutnya kita bahas tentang pemanfaatan penginderaan jauh. Jadi penginderaan jauh ini dapat kita manfaatkan tidak hanya terbatas pada bidang hutan maupun pertanian, tetapi juga dapat kita gunakan untuk bidang meteorologi, geofisika, geologi, kehutanan, pertanian, kemudian sosial, politik, kesehatan, militer, keamanan, pertahanan, kemudian perencanaan wilayah, pada bidang ekonomi juga bisa, kemudian bidang pemasaran, atau yang paling baik misalnya mitigasi bencana alam seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya. Pada pemanfaatan teknologi penginderaan jauh yang menggunakan citra yang sangat detail atau hyperspektral, juga kita dapat mengamati pada bidang kita, misalnya kehutanan, kita dapat mengenali berdasarkan
kondisi wilayah dengan bantuan artificial intelligence. Misalnya kita dapat mengamati berapa sih jumlah jenis pohon tertentu. Jadi melakukan dengan software tertentu kita dapat menghitung ini merupakan bagian dari jenis pohon misalnya conifer atau misalnya pohon deciduous dan lain sebagainya. Selanjutnya pada bidang kehutanan sendiri ini kita dapat melakukan analisis-analisis seperti misalnya manajemen pada daerah aliran sungai, manajemen pada wilayah KPH misalnya, atau juga pengamatan perubahan tutupan lahan, evaluasi kinerja, pengamatan habitat, dan juga tentu saja dapat digunakan untuk kebakaran hutan. Walaupun saat ini satelit yang kita gunakan masih meminjam atau mengambil data dari satelit milik Jepang, tapi beberapa penelitian-penelitian dilakukan supaya dapat meningkatkan akurasi dan juga kecepatan informasi mengenai kemungkinan terjadinya kebakaran hutan tersebut. Dan aplikasinya juga sudah tersedia di platform Android. Jadi berdasarkan perkuliahan kali ini kita dapat merangkum kurang lebih tentang istilah-istilah umum, definisi-definisi dari pengiraan jauh yang merupakan istilah umum, kemudian konsep dasarnya yang diawali dari fisika, ilmu fisika tentang cahaya dan fisika optik, kemudian mengenai resolusi-resolusi dalam pengiraan jauh, selanjutnya juga beberapa pemanfaatan pengiraan jauh. Yang kami harapkan sebagai pihak dosen adalah mahasiswa juga tertarik tentang pengiraan jauh ini dan dapat mengambil mata kuliah pengiraan jauh selanjutnya dengan harapan ilmu pemetaan dan sistem informasi geografis yang didapat ini juga dapat mendapatkan data-data dukung yang optimal, yang berkualitas baik, dan juga dapat menampilkan informasi yang lebih akurat dengan penggunaan data-data pengiraan jauh. Sedangkan untuk bagaimana analisis atau tahapan proses-prosesnya diajarkan pada mata kuliah pengiraan jauh. Demikian pertemuan kita kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.